Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rizki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang baik yang diterima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti kesulitan itu, kesusahan itu akan menjadi mudah. Nah, anak-anakku sekalian yang Allah rahmati, tentu ya sebelum beraktivitas diawali dulu dengan bismillah, diawali dulu dengan basmalah, agar aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Kalau kita berbicara ibadah, ibadah itu nggak sekedar sholat, ibadah itu nggak sekedar baca Al-Quran. Bahkan anak-anak sedang ikut ulangan harian misalnya, kalau anak-anakku sekalian meluruskan niat, kemudian baca basmalah, doa dulu, insya Allah juga akan bernilai ibadah. Kemudian anak-anakku ketika sedang pergi keluar misalnya, kemudian lihat simbah-simbah mau nyebrang jalan, simbah-simbah pakai tongkat mau nyebrang jalan, kemudian kalian bantu nyebrang jalan, ketika kalian meluruskan niat kalian, kemudian ngawali dengan doa, dengan basmalah, insya Allah juga akan bernilai ibadah. Kalau kita berbicara ibadah, insya Allah apa yang kita lakukan, Allah kasih bonus, Allah kasih tambahan, Allah kasih balasan, yakni dengan hadirnya namanya pahala itu sendiri. Ketika kita berbuat keburukan, ya kita akan tentu akan dapat balasannya juga, berupa apa? Dosa, kayak gitu. Semoga anak-anakku sekalian, kita semua tentunya ya kayak gitu, senantiasa berada dalam lingkungan yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ya saya awali dengan doa kayak gitu. Semoga memberikan semangat untuk anak-anakku sekalian bahwa sebelum belajar itu perlu doa dulu. Boleh pakai doa yang tadi saya sampaikan di awal, boleh sekali. Mau baca Al-Fatihah, kemudian raditu billah, Rabbi shrah li, monggo silakan. Intinya doa dulu sebelum belajar. Tadi ya yang saya sampaikan, menurut saya sih itu bagian doa yang keren kalau saya mengatakannya kayak gitu. Kita mohon kepada Allah ilmu yang manfaat, nggak sekedar ilmu yang mengantarkan kita pada sukses dunia, tapi ilmu yang memberikan manfaat. Kemudian rizki yang thayyib, apa yang kita makan adalah sesuatu yang halal, yang thayyib, yang baik. Kemudian dan amal yang Allah terima. Jadi nggak sekedar amal-amalan yang penting melakukan aktivitas, tidak, tapi yang Allah terima. Itu ya hanya bagian dari referensi aja. Monggo silahkan anak-anakku sekalian bisa menggunakan doa-doa yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang perlu kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah binikmatillah. Monggo silahkan dengan yang manapun. Ini disyukuri. Syukur itu tidak sekedar pada lisan, tapi juga bagaimana memasukkan rasa syukur itu ke dalam hati kita. Bagaimana menjadikan syukur itu dalam perbuatan kita.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku sekalian, saat ini ya masih dalam masa PSBB. Kalau di Jogjanya PKRM, nanti kalau salah boleh diperbaiki ya, kayak gitu. Intinya adalah membatasi jumlah aktivitas kayak gitu. Nah anak-anakku sekalian, ya Allah rahmati yang ibu sayang, masa pandemi belum usai, masih terus berjalan. Hampir 1 tahun ya kita berada dalam masa pandemi. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah perlu terus dijaga kembali, diperketat kembali bagaimana upaya-upaya kita yang merupakan ikhtiar kita sebagai manusia untuk menjaga diri kita dari COVID-19. Gimana caranya? Ya banyak hal kayak gitu ya, dengan ya intinya menerapkan bagaimana protokol kesehatan itu di diri kita, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Ya mungkin itu bagian dari udah bosen, udah hal sepele kayak gitu doang. Hati-hati anak-anakku sekalian, jangan meremehkan hal yang mungkin hal-hal kecil kayak gitu, karena bisa jadi hal-hal kecil itu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan yang terus kayak gitu. Nah kalau saya ini ya menyambungkannya dengan Islam kayak gitu, sering-sering cuci tangan. Insya Allah kalau anak-anakku sekalian tidak berhalangan ya, sudah minimal 5 kali cuci tangan, yakni dengan wudhu, dengan sholat kayak gitu. Tapi tentu ya terus harus kita jaga protokol kesehatan tersebut sebagai bagian ikhtiarnya kita manusia. Nah anak-anakku sekalian, ya pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dengan KD 3.2, yakni iman kepada Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah. Nah sebelum kita masuk ke sana, monggo silakan anak-anakku sekalian buka surat An-Nisa dimulai dari ayat 148. Monggo silakan anak-anakku sekalian buka di juz 6 awal ya. Kita akan baca ini ada berapa ya? Ya nggak usah kita hitung berapa jumlah halamannya. Jangan lupa diluruskan niatnya dulu. Monggo, semoga sudah siap ya. Juz 6 silahkan dilihat. Mungkin yang sedang berhalangan bisa melihat di layar yang ini ya, yang sudah ada di depan anak-anakku sekalian. Sebelumnya mohon maaf, ini font Arab yang saya gunakan. Ini ya, mungkin akan ada beberapa tanda baca yang harusnya panjang 4-5 atau 6 harokat yang mungkin tidak muncul. Jadi intinya nanti akan saya baca, anak-anak silahkan mengikuti ya. Semoga Allah mudahkan. Kita mulakan dengan baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان
وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Sadaqallahul azim. Mohon maaf ya, ini ayat 166-nya terpotong, ada yang kurang ya, nanti lengkapnya bisa anak-anakku lihat di Qur'annya. Artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus-menerus, yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara iman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian darinya dan kami mengingkari dari sebagiannya, serta bermaksud mengambil jalan tengah, yakni iman atau kafir, mereka adalah orang-orang yang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka oleh mereka para Rasul, kala Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka ketika disambar petir, karena kezalimannya, kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah menguji hati mereka karena kekafirannya. Karena itu sebagian kecil dari mereka saja yang beriman. Dan kami hukum juga kepada kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Perlu diperhatikan ya, bahwa manusia tidak membunuh dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat terhadap pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang ia bunuh. Maka mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang-orang dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang yang dengan cara tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu di antara mereka azab yang pedih.
Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang iman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Begitu pula mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Perlu anak-anakku sekalian, digarisbawahi di ayat ini, orang yang iman, mereka akan iman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian 163, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagian kami telah mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukannya kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur itu kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikannya. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan iman kepada Rasul. Anak-anakku sekalian pasti sudah nggak asing lagi dengan pembelajaran ini. Dulu di SD, mungkin di SMP, atau mungkin anak-anakku yang ikut TPA pasti sudah pernah belajar terkait dengan ini. Tapi jangan pernah bosan untuk belajar, untuk mengulang pembelajaran yang sudah pernah anak-anakku dapatkan. Karena bisa jadi dari pengulangan pembelajaran itu akan ada ilmu yang baru yang akan kalian dapatkan, akan dapat hikmah baru yang kalian rasakan, kayak gitu. Anak-anakku sekalian yang Allah rahmati, yang ibu sayangi, ketika kalian mendengar kata Rasul, apa sih yang terpikir di kalian? Apa yang terpikir dalam benak kalian? Nah, monggo silahkan, ini menjadi instruksi pertama ya. Silahkan kalian tulis dalam buku catatan kalian, kemudian nanti kalian foto, diupload di GC. Instruksi yang pertama, ketika kalian mendengar kata Rasul, apa sih yang terbayang? Apa yang terpikir di benak kalian? Monggo silahkan kalian tulis. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan iman itu artinya percaya. Percayanya nggak sekedar di lisan, tapi juga di hati kita dan di amal perbuatan kita, di tingkah laku kita. Jadi kalau kita cuman iman percayanya di lisan doang kayak gitu, maka itu belum namanya iman dengan sepenuh hati. Baru iman doang lisannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian yang mendengarkan materi ini, semoga kita imannya dengan sepenuh iman, nggak sekedar di lisan, tapi juga di hati dan di amal perbuatan. Yang belum di hati sama di amal perbuatan, yuk kita luruskan kembali, kita perbarui lagi nih iman kita kepada Rasul. Iman kepada Rasul yakni meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah itu mengutus para Rasul dengan membawa kabar gembira dan peringatan untuk disampaikan kepada umat mereka, dan bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran yang dibawa. Kita mengimani bahwa Rasul pertama yang Allah utus itu adalah Nabi Nuh. Rasul pertama ya anak-anakku, bukan Nabi pertama. Kalau Nabi pertama Adam tentu ya. Kalau Rasul pertama yang Allah utus adalah Nuh alaihissalam, dan Rasul yang terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul adalah manusia biasa yang membutuhkan makan, minum, tidur, dan menikah. Para Rasul tidaklah bisa memberikan petunjuk dan mengabulkan doa manusia, bahkan tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kita memuliakan para Rasul semata-mata karena pengabdian mereka kepada Allah, pecinta ilmu pengetahuan, ketaatan mereka terhadap perintahnya Allah, memiliki budi pekerti yang agung, dan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita berbicara terkait dengan Rasul, tentu tidak akan lepas dari kata Nabi ya anak-anakku. Nah, instruksi yang kedua, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian,
Apa sih bedanya nabi sama rasul? Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya perbedaan itu, agar kalian semakin paham apa sih bedanya nabi sama rasul. Tadi kalau rasul pertama kok bisa Nuh, kenapa nggak Adam kayak gitu? Kenapa yang nabi pertama malah Adam, tetapi rasul pertamanya bukan Adam juga? Silahkan ya anak-anakku cari perbedaan antara rasul dan nabi. Kemudian jumlah para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim ya, ada 25 nama ada 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tetapi kita wajib iman kepada semua nabi dan rasulnya Allah, karena nabi dan rasulnya Allah tuh enggak cuman 25 yang wajib kita tahu. Jadi anak-anakku sekalian yang belum hafal nama 25 nabi dan rasul, silakan dihafalkan. Kalau kita masalah seperti ini aja nggak hafal, gimana besok mau minta syafaat kepada Nabi Muhammad? Maka dari itu silahkan dihafalkan ya anak-anakku sekalian yang belum hafal. Yang sudah hafal alhamdulillah, silahkan diulang lagi, coba di murojaah dari Adam sampai Muhammad. Masih hafal enggak, masih ingat enggak? Silahkan diulang kembali. Ada 25 ya yang wajib kita tahu, yang wajib kita imani. Tapi semuanya yang wajib 25 itu yang wajib kita ketahui, tapi kita wajib iman kepada keseluruhan nabi dan rasulnya Allah. Karena Allah itu telah mengutus mereka, baik itu sebagai nabi dan rasul ataupun nabi saja atau nabi dan rasul, yang dimulai dari Adam hingga Nabi Muhammad, dan yang tidak tersebutkan dalam 25 nabi tersebut. Kalau kita berbicara jumlah, ada sebagian ulama ya yang mengatakan bahwa rasul itu ada 315, sedangkan nabi itu ada 124.000. Di antara mereka ada yang wajib diketahui dan yang tidak wajib kita ketahui. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Nah, sebagai seorang muslim, kita hendaklah mengetahui tugas dan misi para rasul, karena tanpa mengetahuinya kita tidak akan mengetahui apakah kita sudah berperilaku dan bersikap sesuai dengan tugas dan misi yang disampaikan nabi dan rasul atau belum. Nah, apa sih tugas nabi dan rasul? Yang pertama, tugas yang diamanatkan kepada rasul, yang pertama mengajak manusia untuk hidup damai, memelihara alam semesta dan menjaga dari kerusakan. Yang kedua, menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah dalam menjalankan kehidupan manusia. Yang ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kesejahteraan, kedamaian, keselamatan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mau menerima petunjuk. Sedangkan bagi orang yang mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, diberikan peringatan dengan ancaman bahwa mereka tidak akan memperoleh kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan di akhirat. Yang keempat, tugas misinya Rasul dan Nabi itu, misinya para Rasul itu adalah menyempurnakan akhlak. Diutusnya para Rasul adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada manusia, bagaimana berakhlak kepada alam semesta, yang semuanya itu dicontohkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap Rasul itu punya sifat mulia ya anak-anakku sekalian dalam mengemban misi tersebut. Yang pertama adalah sidik, jujur, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu semuanya berasal dari Allah yang benar, yang dibenarkan oleh hatinya dan dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulannya. Pasti Rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan kepada umatnya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Sifat amanah ini dipegang oleh semua Rasul, baik sebagai hamba Allah, kepala negara, maupun sebagai kepala rumah tangga. Penduduk Makkah memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga,
tablik, menyampaikan. Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya meskipun mendapatkan perlawanan yang hebat dari kaumnya. Yang keempat adalah fatonah, yakni cerdas. Rasul memiliki sifat cerdas sehingga semua yang wahyu yang Allah berikan, yang Allah kasih kepada Rasul itu dapat diingat dengan baik dan tidak dilupakan. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Kemudian sifat mustahil lawannya ya, kalau jujur lawannya kizib, kemudian kalau amanah lawannya khianat, kalau tablik lawannya hitman, menyembunyikan, kemudian kalau fatonah lawannya adalah balada, artinya bodoh. Selain seorang Rasul memiliki sifat wajib dan mustahil, beliau juga mempunyai sifat jaiz, yakni sifat-sifat kemanusiaan, yaitu a'radul basyariyah, yakni Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa, seperti makan, seperti merasakan lapar maksud saya, kemudian haus, kemudian ngantuk, sakit, sedih, senang, berkeluarga dan seterusnya. Rasul punya sifat itu. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Nah, ketika berbicara terkait dengan Rasul, ada beberapa nama yang Rasul yang masuk ke dalam ulul azmi, yakni Rasul yang punya keteguhan hati yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, kesabarannya tidak terbatas meskipun mereka mendapatkan berbagai macam celaan, hinaan, tantangan dan yang menyakitkan. Yang pertama ada Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Nuh. Kalau saya dulu belajar singkatannya adalah NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu seperti itu. Nah, instruksi yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, yang ketiga adalah silakan anak-anakku sekalian tulis kembali apa sih misi para rasul-rasulnya Allah dalam mengemban amanah. Silahkan kalian tulis, kemudian kalian kembangkan. Nggak sekedar misalnya menyampaikan, mengajak manusia ke dalam kebaikan, B, apa, C, dan seterusnya. Enggak. Silahkan kalian buat narasi sebanyak mungkin. Gunakan kata-kata yang bagus. Gunakan kata-kata kalian masing-masing boleh, silahkan. Jangan kopas di internet, karena kalau kalian kopas di internet, insya Allah saya bisa mencari. Dan saya bisa mengetahuinya. Jadi silahkan kalian kembangkan masing-masing. Kemudian instruksi yang keempat, silahkan kalian tuliskan sifat-sifatnya Rasul, sifat-sifat wajibnya Rasul dan sifat-sifat mustahilnya Rasul. Jadi nanti silahkan ditulis ini ya lawan katanya. Kemudian yang instruksi yang terakhir adalah silahkan kalian tuliskan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada 5 instruksi yang harus kalian lakukan ya anak-anakku sekalian. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis, tidak diketik ya. Ya, bagian dari agar ilmu itu sampai kepada kita adalah dengan menulis. Karena menulis itu adalah menggores sejarah. Selamat melukis sejarah, selamat membuat sejarah baru dengan menuliskan ilmu itu sendiri. Tulis dalam buku tulis, bukan dalam kertas ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.